Saya Helmi Darwan. Saya di sini akan menjelaskan tentang TCP. TCP atau Transmission Control Protocol adalah suatu protokol yang berada di lapisan transport yang berorientasi koneksi dan dia itu reliable atau dapat diandalkan. Maksudnya dari berorientasi koneksi itu dia itu sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Maksud dari reliable atau dapat diandalkan yaitu data yang dikirimkan ke sebuah koneksi TCP akan diurutkan dengan sebuah nomor urut paket dan akan mengharapkan paket acknowledgement dari penerima. Jika tidak ada paket acknowledgement dari penerima, maka segmen protokol data unit dalam protokol TCP akan ditransmisikan ulang. Pada pihak penerima, segmen-segmen duplikat akan diabaikan dan segmen-segmen yang datang tidak sesuai dengan urutannya akan diletakkan di belakang antrian untuk mengurutkan segmen-segmen TCP-nya nanti. Contoh aplikasi yang menggunakan TCP adalah HTTP, HTTPS, SMTP, IMAP, SSH, FTP, Telnet, dan sebagainya. Konsep TCP/IP berawal dari kebutuhan Department of Defense Amerika Serikat akan suatu komunikasi di antara berbagai variasi komputer yang telah ada. Komputer-komputer Department of Defense Amerika Serikat ini seringkali harus berhubungan antara satu organisasi peneliti dengan organisasi peneliti lainnya dan harus tetap berhubungan sehingga pertahanan negara tetap berjalan selama terjadi bencana seperti mungkin ledakan nuklir atau semacamnya. Oleh karena itu pada tahun 1969 dimulailah penelitian terhadap serangkaian protokol TCP/IP. Tujuan penelitian ini adalah terciptanya protokol-protokol umum, meningkatkan efisiensi komunikasi data, dapat dipadukan dengan WAN atau Wide Area Network yang telah ada dan mudah dikonfigurasikan. Cara kerja TCP/IP yaitu pertama, datagram dibagi-bagi ke dalam bagian kecil yang sesuai dengan ukuran bandwidth di mana data tersebut akan dikirimkan, bandwidth penerima jadinya. Pada lapisan TCP, data tersebut lalu dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan. Misalnya seperti cara mengarahkan data tersebut ke tujuannya atau mungkin cara merangkai kembali bagian-bagian data tersebut jika sudah sampai pada tujuannya, karena bagian-bagian tersebut kan tadi dipisah-pisahkan ke dalam bagian-bagian kecil. Itu contohnya. Setelah datagram dibungkus dengan header TCP, datagram tersebut dikirimkan kepada lapisan IP. IP menerima datagram dari TCP dan menambahkan headernya sendiri pada datagram tersebut. IP lalu mengarahkan datagram tersebut ke tujuannya. Komputer penerima melakukan proses-proses perhitungan. Ia memeriksa perhitungan checksum yang sama dengan data yang diterima. Jika kedua perhitungan tersebut tidak cocok, berarti ada error sewaktu pengiriman dan datagram akan dikirimkan kembali. Ya, itulah penjelasan TCP dari saya. Jadi TCP itu ya, dia itu lebih dapat diandalkan dari UDP karena dia itu mengecek penerimanya, apakah penerimanya ini dapat datanya atau tidak. Jadi kalau misalnya belum dapat, bisa dikirimkan kembali. Jika ada error lagi, bisa dikirimkan kembali lagi. Dan juga adapun kelemahannya itu mungkin ya karena proses-proses yang banyak ini ya kayak dibagi-bagi ke dalam bagian kecil, baru dikirimkan, hati-hati gitu ya. Jadi dia itu lebih berat dari UDP karena UDP kan kirimkan data dan tidak mengecek apa-apa lagi. Jadi kalau misalnya ada yang error harus dicek kembali baru dikirim kembali lagi, itu manual. Kalau TCP kan dia itu otomatis, jadi dia itu lebih berat dibandingkan UDP, bisa dibilang juga lebih lama. Sekian dari saya. Ya, kali ini saya ingin menjelaskan tentang UDP.
atau bisa disebut User Datagram Protocol. Oke, apa sih UDP itu sendiri? UDP merupakan salah satu dari protokol di transport layer yang dimana fungsinya adalah untuk mengirim data tanpa membentuk suatu koneksi pada awalnya, atau bisa disebut juga dengan connectionless. Jadi kalau kita lihat dari TCP itu sendiri kan, TCP ada cara seperti handshake atau dan lain-lain yang dimana itu membentuk suatu koneksi terlebih dahulu. Nah, kenapa sih UDP itu disebut unreliable connection? Karena pertama, pada saat kita mengirimkan UDP itu sendiri, kita nggak bakal tahu apakah paket yang kita kirimkan ini bakal sampai atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu saat kita kirimkan data tersebut, nggak seperti TCP yang dimana pada saat ada data hilang mereka dapat mengecek sequence numbernya terus meminta yang ngirim itu untuk mengirim kembali. UDP nggak punya seperti itu, jadi kalau itu sudah hilang ya hilang, nggak bisa kita melakukan permintaan seperti TCP itu. Sehingga karena dua hal tersebut UDP itu disebut unreliable. Kalau gitu pasti ada yang bertanya, loh kalau ada yang hilang datanya nanti gimana, kita kan mending pakai TCP. Nah, tapi kita juga harus ingat dari pengertiannya UDP itu sendiri kan. Tadi kan saya sudah bilang bahwa UDP itu merupakan connectionless, yang berarti koneksinya perlu cepat kan. Kita nggak perlu membuat koneksi awal dan lain-lain seperti TCP itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan dari UDP yang dimana dia dapat mengirimkan data secara cepat. Penggunaan dari TCP dan UDP sendiri itu tergantung dari kebutuhannya. Nah, di saat kita menggunakan UDP, kebutuhannya biasanya adalah yang memerlukan data-data secara real time. Contohnya seperti sensor, atau mungkin kalian suka streaming lihat YouTube atau Twitch TV gitu, itu pasti menggunakan UDP. Karena coba bayangin kalau streaming terus tiba-tiba mereka pakai TCP, kamu bakal buffer terus kan. Nah, kalau misalnya UDP itu connectionless, terus gimana kan caranya UDP mengirimkan data ke pelawannya itu sendiri kan. Nah, UDP itu mengirimkan data itu hanya membutuhkan IP sama membutuhkan portnya aja. Selama UDP ada dua hal ini, mereka bakal kirim, meskipun itu sampai atau enggak nggak tahu, nanti pokoknya dikirim dulu gitu. Nah, langsung aja kesimpulannya, UDP itu merupakan suatu protokol di transport layer yang dimana ia adalah connectionless sehingga dia dapat mengirimkan data secara cepat yang biasanya digunakan yang memerlukan data secara real time, contohnya seperti streaming atau sensor atau lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuardi Nugraha, NRP 4 dari kelas 2 D4 ITA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab URL pada mata kuliah pemrograman lanjut. Sebelum membahas mengenai URL, saya akan menjelaskan mengenai init address terlebih dahulu. Init address digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai IP dan host pada sebuah komputer. Terdapat beberapa metode pada kelas init address untuk mendapatkan informasi mengenai IP address dan host. Yang pertama ada get localhost yang digunakan untuk mendapatkan informasi localhost berupa nama dan alamat. Yang kedua ada get host address yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai IP yang digunakan pada sebuah komputer tersebut. Dan yang ketiga ada get host name yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai nama host pada komputer tersebut. Pada umumnya, semua metode milik init address akan melemparkan unknown host exception apabila informasi yang akan diperoleh tidak terdapat. Nah, init address sendiri sangat berhubungan dengan URL, yaitu di mana terdapat protokol, host atau domain, path, port, dan juga referensi. Sebenarnya jika kita mengakses URL, kita hanya mengakses nama domain atau host. Jadi umumnya URL memiliki informasi berupa IP address pada sebuah server yang menandakan di mana IP address tersebut unik. Jadi untuk mengakses URL sekarang lebih mudah dengan menggunakan nama domain seperti pens.ac.id, memiliki hostname pens.ac.id dan memiliki IP address 202.168.5.176.
Untuk mengakses halaman website tersebut tidak perlu menggunakan IP address, tapi bisa langsung menggunakan hostname atau domainnya. Pada umumnya sebuah URL memiliki port 80 di mana menggunakan protokol HTTP, tetapi port tersebut dapat dirubah sesuai keinginan masing-masing pada rentan 49.152 sampai 65.535 untuk menggunakan port pribadi. Pada Java terdapat kelas URL yang digunakan oleh programmer untuk mendapatkan informasi mengenai suatu jaringan. Informasi tersebut berupa protokol, host, port, ataupun path yang sedang digunakan oleh URL tersebut. Nah, kelas ini juga menyediakan untuk pembuatan atau pendeklarasian kelas baru URL. Kelas ini menyediakan konstruktor di mana memiliki banyak parameter, diantaranya adalah protokol, host, port, file. Kemudian ada lagi protokol, host, dan nama file. Dan yang ketiga menggunakan parameter string URL tersebut. Pada kelas URL ini terdapat banyak metode juga yang dapat kita gunakan untuk mengakses, seperti diantaranya getHost untuk mendapatkan hostname, getPath untuk mendapatkan path URL, getPort untuk mendapatkan informasi mengenai port, getFile mendapatkan nama file dan dari URL, getProtocol untuk mendapatkan nama protokol yang digunakan. Adapun juga metode getDefaultProtocol untuk mendapatkan default protokol pada sebuah URL. Nah, pada kelas URL ini dikenalkan dengan URL connection, di mana kelas tersebut merupakan kelas superkelas yang digunakan untuk berkomunikasi antara aplikasi dengan URL, di mana kelas tersebut memiliki abstract method. Biasanya kelas ini digunakan untuk membaca dan menulis ke sumber daya URL yang sedang dikunjungi. Biasanya kelas ini digunakan untuk membaca dan menulis source dari URL yang dikunjungi. Berikut adalah beberapa metode yang terdapat pada kelas URL connection. Di antaranya yang pertama ada getContent, yaitu untuk mendapatkan konten dari URL connection. Yang pertama ada getContent yang digunakan untuk mendapatkan informasi konten-konten pada URL yang sedang dikunjungi. Terus kemudian yang kedua ada getDate, yaitu untuk mendapatkan informasi pada header URL tersebut. Yang ketiga ada getExpired, yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai tanggal expired atau kadaluarsa pada sebuah header. Tadi adalah sedikit penjelasan mengenai kelas URL dari saya. Apabila ada lebih dan kurangnya, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.